selanjutnya acara sambutan yang pertama sambutan oleh Bapak Ahmad Salim Halim. Dengan ini kami persilakan. Yang saya hormati dan paling saya cintai Bapak Ibu dan terkhusus tokoh-tokoh pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini, dan juga ada sahabat saya Adinda Nopal dari TNI Polri, dan yang saya cintai seluruh keluargaku yang sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, tentu kata yang paling pantas untuk kita ucapkan malam hari ini sesuatu yang tidak pernah saya dan seluruh mungkin yang hadir di sini bayangkan kita akan hadir dan berkumpul di tempat pada malam hari ini, tetapi tentu karena hidayah, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka syukuran, ya. Ini syukuran, ya kalau bahasa keren mungkin launching lah kedai pohon jati di Lariaset. Selanjutnya selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah bagi kita semua, dan tentu kita berharap bahwa insya Allah dengan syafaat beliau kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada kelompok pemuda desa ini. Jadi jangan sampai ada lagi isu-isu yang berkembang bahwa saya kemudian bikin lagi usaha bisa mengganggu usaha-usaha lain di desa ini, tidak. Tetapi murni kami wakaf berikanlah, ya, berikan KP ini dan modal untuk kelompok pemuda desa ini supaya mereka bisa belajar, ya, bisa mencari pengalaman. Ya, keuntungan ini ini saya selalu ajarkan baik teman-teman yang kita pekerjakan di dalam dan maupun di puncak. Itu harapan saya satu, bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan dimanapun untuk belajar. Karena saya juga tidak mau bahwa dia harus hanya ada di sini, cuma di puncak, tapi kita berharap ini hanya adalah awal, ya. Itu harapan kami. Tetapi pengalaman kita bahwa orang yang berani memulai insya Allah akan terus berkembang. Memulai ini yang susah kalau berbisnis. Nah, makanya melalui KP ini saya juga tidak pernah muluk-muluk bahwa selalu ingin membantu orang, tapi paling tidak minim bicara tentang mau ini mau itu, tetapi bagaimana bisa ada karya lah sedikit, tetapi bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terus yang kedua, tentu harapan kita juga bahwa tempat ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun silaturahmi dengan semua, tentunya tidak hanya dengan pemuda desa ini yang terdekat ini, mungkin juga di tempat lain. Dari sini kita mendapatkan berkah, menjalin silaturahmi, sehingga tentu ada hal-hal lain yang bisa kita kolaborasikan. Kemudian yang ketiga perlu saya sampaikan, mungkin karena baru hanya 1-2 yang pernah datang, jadi belum terbuka pikirannya. Hari ini di tengah pandemi, salah satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan adalah kolaborasi. Ya, kudega kerjasama dalam kondisi COVID begini berat, Pak. Ya, kode itu kerjasama. Makanya saya bikinkan tempat ini, saya berharap bahwa teman-teman pemuda yang mempunyai potensi, yang mempunyai keahlian, silahkan masuk di sini, ya. Saya bayangkan kemarin misalnya yang pintar cukur, ya silahkan bikin nanti tempat di pojok, orang masuk di situ cukur, selesai sambil menunggu, bisa nggak sambil ngopi. Nah, ini juga baru selesai kita bangun, nanti bikin event di sini, ya sebagian bisa istirahat. Yang bisa bikin event silahkan event, ya. Ya, silahkan bikin event. Ini ada juga tempat gasnya, insya Allah
kita rencanakan 17 April kita baru mulai. Kalau turnamen futsal saya belum bisa memberikan sinyal karena belum ada kepastian dari pihak kepolisian. Jadi itu tadi saya sampaikan, teman-teman yang punya keahlian atau mungkin jualan lain selain makanan bisa berkolaborasi. Kalau mau belanja teh Tony atau minum belanja, dan itulah bentuk kerjasama yang kita harapkan. Ya, besok ini makasih teh, atau dijual minum-minum atau dan sebagainya. Ya, itulah sebenarnya harapan-harapan kita, dan yang paling penting titipan saya malam ini secara resmi saya serahkan ke pemuda untuk kelola. Silahkan saya lepaslah secara ini, saya tidak mau biarkan mereka mandiri, tetapi pesan saya bahwa bagaimana keamanan di sini terjaga, itu yang paling penting ya. Saya titip bagaimana kita aman, nyaman, menikmati suasana di sini. Kemudian yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan bahwa tempat ini betul-betul kita harapkan ke depan akan lahir menjadi tempat untuk teman-teman berkarya, berkreasi, kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran, ide yang lain, kemudian bisa lebih berkembang di tempat lain. Ya, kira-kira itu menjadi harapan saya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua, kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu, orang tuaku semua yang sempat hadir pada malam hari ini, sekaligus menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam kegiatan ini. Sebelum saya tutup, saya juga meminta kesediaan adinda saya, Sekretaris KNPI Sulawesi Selatan, juga untuk sedikit memberikan sambutan dan harapan-harapan, dan juga mungkin motivasi kepada adik-adik pemuda di desa ini. Dan juga sekaligus nanti saya juga meminta yang mewakili kepala desa untuk memberikan sambutan. Saya kira itu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh sahabat saya, senior saya, dan sekaligus saya anggap sebagai kakak, yaitu Bapak Ahmad Salim Halim. Beliau sudah lama bersama-sama bertukar pikiran maupun ide, sehingga ada beberapa hal yang kemudian bisa tercipta dan kita bisa lihat bersama di sini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemerintah desa, Bapak TNI Polri yang sempat hadir. Sekira kehadiran kita bersama pada malam hari ini merupakan wujud untuk kemudian membersamai, mensupport, mendukung apa yang kemudian menjadi kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh pemuda, khususnya pemuda Pilar Yase, dalam menumbuh kembangkan kemandirian ekonomi, khususnya ekonomi kepemudaan. Baik, mari kita juga senantiasa sebagai umat beragama untuk senantiasa bersyukur, mengirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah henti-hentinya untuk mengirimkan salawat sehingga pada di akhir nanti kita mendapat syafaat yaumul akhir. Saya sebenarnya tidak pernah berpikir bahwa pada kesempatan ini, malam ini, diberikan waktu dan tempat untuk menyampaikan
tadi saya baru dari Makassar, kemudian di WA oleh ASH untuk kemudian bergabung bersama para pemuda, dan kebetulan juga saya dalam posisi di KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, sebagai sekretaris untuk DPD KNPI Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sangat tepat sebenarnya kehadiran saya juga, walau tadi direncanakan, karena sejatinya apa yang kemudian dibangun dan ditumbuhkan di kalangan kepemudaan hari ini merupakan wujud daripada bagaimana kemudian memberdayakan pemuda. Saya kira ini yang patut kita apresiasi, dengan adanya orang, dengan adanya sosok, dengan adanya keinginan dan kemauan seorang ASH, sehingga kita bisa melihat karya-karya pemuda, khususnya pemuda Bilarase. Kalau sebelum kemerdekaan atau pada zaman mempertahankan kemerdekaan, Soekarno biasa mengatakan, beri saya 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Di sini juga saya melihat bahwa kolaborasi pemuda dengan beberapa potensi yang dimiliki mampu mengguncangkan dan mengembangkan perekonomian yang akan berkembang di desa Bilarase nantinya, insya Allah, amin. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang telah kita lihat bersama ini, apa yang telah kita saksikan bersama ini adalah wujud daripada kepemudaan itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Dalam artian ketika pemuda ini diarahkan, dibimbing, dan kemudian diberi motivasi, lahirlah sebuah gagasan-gagasan dan inovasi yang mampu membuat kita bangga sebagai pemuda. Artinya pemuda hari ini perlu dibina, perlu dibimbing, perlu untuk terus dirangkul, karena biar bagaimanapun bahwa kondisi Bilarase atau keadaan Bilarase 10-20 tahun ke depan itu tergantung dari bagaimana kondisi pemuda hari ini. Kalau saya melihat bahwa pemuda Bilarase hari ini mampu menghidupkan atau mampu berkarya di sektor ekonomi, saya ingin percaya 10, 20 maupun beberapa tahun ke depan Bilarase selain menjadi pusat atau selain menjadi daya tarik wisata juga akan mengembangkan sektor ekonomi, sehingga membuat desa Bilarase ini menjadi desa yang paling terdepan di Kabupaten Sidrap, bahkan di Sulawesi Selatan. Tentu ini bersama-sama yang kita inginkan dan bersama-sama yang ingin kita capai, dan kita masyarakat Bilarase, khususnya pemuda desa Bilarase maupun Bilarase pada umumnya, kita harus bangga dan patut bersyukur ada seorang sosok yang masih muda tentunya, dan mari kita juga pada kesempatan hari ini mendoakan supaya tepat diketemukan tambahan hatinya Bapak Aisyah. Saya kira sosok beliau ini mampu menjadi pemicu. Kita memang butuh itu orang yang mampu menjadi pemicu, mampu menjadi pemantik, mampu menjadi motivator untuk para pemuda. Kalau kita biasa mengatakan bahwa hanya pemuda lah yang mampu mengerti pemuda, tapi beliau selain mampu mengerti pemuda juga tentunya mampu mengerti beberapa kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sidrap, dan itu patut kita berbangga atas itu. Kita punya aset dan dia mau, sehingga apa yang kemudian menjadi harapan kita bersama bisa tercapai dengan baik. Saya kira kita patut mengapresiasi keinginan dan niat dan cita-cita dari Bapak Aisyah yang disampaikan tadi, bagaimana memberdayakan pemuda. Saya sebenarnya berharap sosok seperti Aisyah itu bertebaran di Kabupaten Sidrap. Dalam artian ketika orang yang seperti ingin yang memberdayakan dan memotivasi pemuda itu, maka besar harapan kita pada pemuda-pemuda Kabupaten Sidrap, karena seperti yang kita pahami bersama bahwa kondisi hari ini pemuda Sidrap hari ini di luar sana, saya sering
buruk yang kemudian sering saya dapat terkait atau pandangan terhadap pemuda Sidrap, dan saya tak perlu sampaikan pandangan apa itu, setidaknya itu membuat tamparan bagi saya, sehingga saya sangat termotivasi, saya sangat berbangga ada sosok yang ingin kemudian mengarahkan pemuda ke hal yang lebih baik. Sekira seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Habib Tuhan, Habib Sumasi Guru. adalah melayang seksi dari bagaimana ini salah satu rider kontrak Citra, dimana setelah adanya ada coaching ini sangat bagus supaya anak-anak muda untuk refreshing, supaya tidak pikiran yang negatif gitu ya. Setelah ini karena kita dan di sini apa yang di sini ternyata yang milenial ya. Jangan lupa follow, ada TikTok, nah aja lagi. Mengapa kau